Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada. Dan kembali untuk pagi hari ini, Alhamdulillah saya Insi bisa hadir lagi dalam program Sapa Pagi, tentunya dari Madu TV Nusantara dan juga dari frekuensi radio kami di 91,3 MDS FM Tulungagung, sajukan hati, damaikan jiwa. Dan seperti biasa bahwa seluruh program live dari Madu TV Nusantara selalu kita live streamingkan di seluruh akun sosial media ya, baik Facebook, kemudian Instagram, YouTube, lalu juga TikTok, dan yang jelas website resmi kami yaitu www.madu.tv. Baik, yang jelas pagi ini saya akan berbincang dengan beliau, salah satu narasumber kita dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dan pagi ini memang luar biasa sekali. Kita juga yang jelas ini nanti akan memberikan satu informasi kepada seluruh pemirsa Madu TV Nusantara, yaitu dari dunia sepak bola. Nah, kalau kita bicara mengenai sepak bola, memang beberapa waktu lalu banyak hal yang terdampak pandemi yang akhirnya adalah untuk sementara tidak bisa terus dilaksanakan, ya kan? Salah satunya adalah dari cabang olahraga sepak bola. Tetapi alhamdulillah saat ini situasi sudah mulai membaik dan saat ini sepak bola sudah mulai menggeliat lagi, bahkan sudah bersiap-siap untuk menuju Liga 2 Indonesia. Kita akan berbincang mengenai temanya adalah transformasi pemain Deltras Sidoarjo di Liga 2 Indonesia. Yang artinya adalah pagi hari ini kita akan berbincang dengan beliau, perwakilan dari Deltras Sidoarjo, Jawa Timur. Baik, saya akan langsung menyapa Mas Miftahul Fahamsyah, atau yang lebih dikenal dengan Miftahul FS. Beliau sebagai asisten manajer Deltras Sidoarjo, Jawa Timur. Baik, saya akan menuju ke beliau, Mas Miftah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Kalau saya selamat sore, Mbak. Oh, selamat sore. Iya. Kenapa sore? Kenapa? Karena sore itu waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Oh, begitu. Jadi kalau saat ini atau sekarang enaknya kita gimana tuh? Selamat pagi menuju ke selamat sore. Ikut acaranya Sapa Pagi. Oke, ya. Mas Miftah, apa kabar? Kabar saya masih sama, masih lebih baik daripada sepak bola Indonesia. Alhamdulillah. Yang jelas karena lebih sepak baik. Bola Indonesia, iya, karena sepak bola Indonesia itu terakhir berprestasi tahun 91. Jadi tahun 91 artinya adalah 31 tahun yang lalu, Mas. Iya. Itu Indonesia terakhir kali juara. Oke lah. Semoga nantinya juga lebih baik ya, seperti kabarnya Mas Miftah yang lebih baik dari sepak bola di Indonesia. Baik, dan saya yakin sekali bahwa yang jelas dengan situasi saat ini yang boleh dibilang semoga lebih baik lah, Mas. Ini nantinya juga memberikan angin segar untuk atlet-atlet yang ada di Indonesia, utamanya adalah sepak bola dan juga seluruh klub yang ada di Indonesia. Dan ini juga memberikan euforia untuk penikmat sepak bola, khususnya lagi-lagi Indonesia, ya secara umum di Indonesia, dan khususnya adalah di Sidoarjo, Deltras Sidoarjo. Baik. Oke, Pak. Mas Miftah. Iya, Mbak. Oke. Ya, ini meskipun juga agak jeda-jeda ya. Sinyal kesempatan terdengar jelas kok. Alhamdulillah. Baik, Mas Miftah. Sebelum kita berbincang mengenai transformasi pemain Deltras Sidoarjo di Liga 2 Indonesia, boleh untuk memperkenalkan diri dulu kepada seluruh pemirsa Madu TV Nusantara. Monggo. Ya, salam kenal buat semua pemirsa Madu TV. Saya Miftahul FS. Saat ini menjadi di Deltras ya, ikut membantu Deltras. Ya. Kalau posisi saya sejatinya ini, Mbak, yang bagian bawakan sepatu sama sandalnya pemain sepak bola itu. Begitu, Mbak.
Kalau teman-teman pecinta sepak bola mungkin sudah banyak yang tahu. Ini rotok sombong Pak ya. Mungkin banyak yang tahu ya. Karena saya sudah menulis beberapa buku tentang sepak bola. Salah satunya yang membuat saya bergairah itu judulnya Mencintai Sepak Bola Indonesia Meski Kusut. Mungkin itu Mbak tentang diri saya. Baik, mencintai sepak bola. Saya yakin sekali bahwa sebetulnya sudah banyak sekali tuh yang tahu pecinta-pecinta sepak bola. Utamanya adalah mereka yang mencintai Delta Sidoarjo. Seperti itu ya Mas Miftah ya. Iya Mbak. Oke, Siap. baik Mas. Yang pertama ini, yang ingin saya tanyakan adalah apa kabar Deltras saat ini Mas? Kabarnya baik sekali. Ini yang agak berbeda ya. Deltras memulai latihan lebih awal dibandingkan tim-tim Liga 2 untuk musim kompetisi 2022-2023. Jadi ketika tim-tim yang lainnya belum berlatih, Deltras sudah latihan duluan. Ya. Dan saat ini sudah memasuki pekan kedua latihannya, Mbak. Hampir bersamaan dengan latihannya tim-tim Liga 1, Mbak. Baik. Iya. Artinya adalah dari beberapa waktu ini sudah latihan ya? Iya. Iya. Jadi persiapan kita agak berbeda dari musim yang lalu. Karena kalau musim yang lalu itu Deltras persiapannya paling akhir sendiri. Kalau musim ini menyongsong musim yang baru ini, kita memulai paling awal. Kita ingin persiapannya jauh lebih matang lah. Gitu. Baik, ya Mas Miftah. Kalau istilahnya adalah latihannya boleh dibilang latihan lebih dulu dari yang lainnya. Ini artinya sudah berjalan berapa bulan Mas ini? Sudah 2 pekan, Mbak. 2 pekan ini. 2 pekan? Iya. Baik. Kita mulai tanggal 9 Mei kemarin. Jadi 1 minggu setelah Lebaran, kita start latihan. Baik. Artinya adalah saya yakin ini ingin lebih siap dalam menghadapi Liga 2 Indonesia nanti. Iya, benar. Iya. Dan saya juga percaya bahwa dengan situasi yang kondusif ini, artinya juga memberikan kebahagiaan, kegembiraan, tidak hanya untuk pemain, tapi untuk seluruh keluarga besar di Delta Sidoarjo ya Mas ya? Seperti itu, karena Deltras ini kan kalau ini saya orang baru sebenarnya di Deltras, tapi kalau dihitung itu kan Deltras kan 8 musim ya, sekitar 8 tahunan lah ada di kasta paling bawah Mbak. Dan setelah 8 musim, sekarang Deltras naik ke Liga 2, ya harapannya akan naik di kasta tertinggi ya, tapi saat ini kita sudah naik di kasta kedua. Ya, ini euforia baru buat teman-teman supporter Sidoarjo, buat masyarakat bola Sidoarjo, bahwa Deltras perlahan kembali ke teratas. Apalagi kemarin 2 tahun ya, sepak bola tanpa penonton. Besok insya Allah ada penonton, jadi ya semoga lah kehadiran kembalinya Deltras ini bisa membuat bahagia supporter Delta Mania, bisa membahagiakan masyarakat Sidoarjo. Iya, karena memang betul sih Mas Miftah, kelihatannya kalau sepak bola, hubungan antara sepak bola dan penonton ini memang hubungan yang sangat luar biasa loh. Sepak bola tanpa penonton juga rasanya itu ada yang kurang loh Mas, karena memang yaitu tadi support dari para penonton atau supporter sepak bola itu memang mempengaruhi semangat dari teman-teman pemain sepak bola ya Mas ya? Benar Mbak. Dan supporter Sidoarjo sebenarnya menurut saya unik. Gimana uniknya tuh Mas? Kenapa? Karena kalau supporter itu kan support total ya. Di musim 2019 ini supporter Deltras
teman-teman Delta Mania itu luar biasa menurut saya, karena mereka tidak hanya mendukung Deltras di tribun ya, sebagai supporter, tapi mereka yang mengelola tim waktu itu kan. Dari sisi manajemennya mereka, panpelnya mereka, yang dukung mereka ya. Baik. Nah ini kan sekarang ada manajemen baru, Deltras naik ke Liga 2, ya mereka bisa kembali ke tribun, bisa mendukung secara total. Dan apalagi musim ini ya, musim 2022-2023 ini kan sudah boleh ada penonton. Kan uji cobanya besok, tes case-nya kan ada di uji coba Persebaya lawan Persis Solo, Arema PSIS Semarang itu kan Pak. Baik, Mas Miftah, nanti kita akan berbincang lebih detail mengenai ini, dan saya juga lebih tahu nih kalau ternyata memang supporternya Delta Sidoarjo namanya Delta Mania, seperti itu ya? Iya. Baik, Mas Miftah, kita nanti akan lebih detail mengenai bagaimana transformasi pemain Delta Sidoarjo di Liga 2 Indonesia. Yang jelas, jangan kemana-mana dulu ya Mas ya, kita break dulu ya. Siap. Baik, pemirsa Metro TV Nusantara, yang jelas nanti kita akan berbincang mengenai seputar bagaimana persiapan rekan-rekan di Delta Sidoarjo dalam menghadapi Liga 2 Indonesia. Tetapi kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Madu TV Nusantara. Baik, kita masih lanjut dalam bincang-bincang kita untuk kesempatan pagi ini, yaitu Sapa Pagi, yang memang hadir setiap pagi di Madu TV Nusantara dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8 sampai pukul 9 pagi. Dan tema kita untuk kesempatan kali ini adalah transformasi pemain Deltras Sidoarjo di Liga 2 Indonesia yang insya Allah nanti akan berlangsung sekitar bulan Agustus. Dan untuk narasumber kita adalah beliau asisten manajer Delta Sidoarjo, Miftahul Fahamsyah atau Miftahul FS, atau yang sering dipanggil dengan Mas Miftah, seperti itu. Tadi Mas Miftah sudah menyampaikan bahwa ternyata rekan-rekan yang tergabung dalam Delta Sidoarjo itu sudah melakukan pelatihan itu justru jauh-jauh hari dari sebelum jadwal latihan pada umumnya, itu saat ini sudah berjalan selama 2 pekan. Artinya adalah berbagai macam persiapan pastinya ini juga sudah dilakukan rekan-rekan tergabung dalam Delta Sidoarjo. Nah, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kali ini. Mas Miftah. Ya. Baik, Mas, tadi panjenengan sudah menyebutkan bahwa persiapannya banyak tuh, diantaranya adalah memang rekan-rekan Delta Sidoarjo sudah melakukan latihan itu sekitar 2 pekan, 2 minggu. Ya, benar. Baik, persiapan lainnya kira-kira apa Mas untuk menuju ke Liga 2 Indonesia? Yang paling utama itu kan rekrutmen pemain kan? Ya. Karena persaingan di Liga 2 pasti jauh lebih berat dibandingkan di Liga 3 kemarin. Yeah. Nah, kita sampai saat ini ya alhamdulillah mungkin sudah ada 25 pemain ya, 26 pemain. Yeah. Kita sudah memiliki 26 pemain, 12 diantaranya pemain-pemain yang kemarin membela Deltras di Liga 3, lalu selebihnya pemain-pemain baru yang kita datangkan dari Liga 1, dari Liga 2 yang kemarin sudah bermain di Liga 1 dan Liga 2. Baik. Itu. Artinya persiapan selain latihan adalah fokusnya ke persiapan pemain atau stok pemain yang ada di Delta Sidoarjo ya Mas ya? Iya, rekrutmen pemain. Karena kan kebutuhan tim pelatih dari awal ketika kita kita rapat dengan tim pelatih ngasih rekom pemain, karena kan prinsip kita ini pemain kalau umumnya di Indonesia lazimnya itu kan manajemen yang ngerekrut pemain baru nanti pelatihnya datang. Nah, kita berubah paradigma itu, jadi pemain itu datangnya dari rekom pelatih, lalu manajemen yang melakukan pendekatan merekrut pemain-pemain tersebut. Iya. Jadi kebutuhan pelatih itu 27 pemain. Iya. Nah, saat ini kalau boleh dibilang sudah ada 25 pemain plus ada 1 pemain yang
yang di musim lalu kita kontrak jangka panjang, jadi ada 26. Baik. Kalau dibilang kebutuhannya, kita tinggal nambah 2 pemain lagi lah, itu aja. Karena yang settle ada 25 plus satu yang kemarin kontraknya panjang, jadi kalau dihitung 25, kebutuhannya pelatih 27, kita tinggal nambah 2 pemain lagi. Baik. Gitu aja. Tinggal nambah 2 pemain lagi yang saya yakin tuh sudah ada pandangan. Betul nggak sih? Ya, sudah ada komunikasi dengan mereka, tinggal tinggal kliknya aja lah gitu. Nanti tinggal dealnya bagaimana nanti? Iya, ketika mereka sudah datang ke sini kan sudah enak, karena mereka masih ada di rumahnya kan, belum datang. Baik. Gitu, Mbak. Iya, baik. Mas Miftah, boleh saya ulang ya? Artinya saat ini ada 26, 25 plus 1, yang satu sudah pemain lama? Iya. Atau pemain tetap. Jadi yang dari 26 tadi, yang 12 adalah pemain lama, sementara sisanya adalah untuk pemain-pemain yang baru direkrut, seperti itu? Benar. Di antaranya siapa saja Mas itu nanti, Mas? Yang kan mereka sudah berlatih nih semuanya. Iya. Yang sudah tanda tangan kontrak. Di antaranya salah satunya mantan kapten Persebaya Surabaya ya, Randy Irwan, kebetulan kan anak Sidoarjo. Ya. Itu pemain yang pertama kita kenalkan kan, pemain baru yang kita kenalkan. Lalu ada beberapa pemain yang musim lalu bermain di Liga 2 ya, seperti ada gelandang dari Kediri yang kemarin bermain di PSCS Cilacap, Afrisan. Lalu ada anak Banyuwangi, stopper dari Banyuwangi kemarin main di Sulut United, Deki Rolias. Ada 2 kiper yang kemarin juga main di Liga 2, Bima Koto dari Malang sama Emrido dari Purworejo. Ada mantan pemain Persijap Jepara, Tra Angger yang asli Bojonegoro. Lalu yang dari Sidoarjo ada Alvin ya, yang musim lalu bermain di Badak Lampung, juga Liga 2. Baik, artinya harapannya dengan rekrutmen pemain-pemain dengan posisi-posisi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Miftah ini, harapannya besar dong untuk Liga 2 Indonesia. Ya, karena persaingan di Liga 2 ini kan berat kan, karena ada beberapa, dalam tanda kutip, ada tim-tim yang sudah lama bermain di Liga 1, juga ada tim tradisional kan, dalam tanda kutip ya, tradisional, kekuatan lama kayak PSMS Medan, Persipura Jayapura, lalu ada mantan juara Liga Indonesia kan, Sriwijaya FC Palembang, ada tim yang dari Liga 1 kemarin Persela Lamongan, lalu tetangga sebelah Gresik United, ada tim pendiri PSSI, PSIM Yogyakarta, yang rasanya mereka juga sangat serius kan mempersiapkan tim. Jadi kita juga mencoba untuk lebih serius dan lebih serius lagi, makanya komposisi pemainnya kita datangkan banyak yang sudah punya pengalaman main di Liga 2 maupun di Liga 1 gitu. Baik, Mas Miftah, sementara untuk para pemain-pemain yang baru direkrutmen ini, artinya adalah mereka tanda tangan kontrak hanya untuk Liga 2 Indonesia atau? Iya, kita berbeda-beda sih Mbak ya. Beberapa pemain muda yang kita rekrut, ada yang baru pemain muda yang kita rekrut, ada yang pemain yang lama yang dari komposisi tim musim yang lalu. Itu yang muda-muda kita kontrak 2 tahun, langsung 2 tahun. Lalu pemain-pemain yang lainnya ya kita kontrak 1 tahun. Kita juga lihat perkembangannya nanti. Yang jelas yang muda-muda kita ikat kontrak 2 tahun. Baik. Iya,
artinya adalah masing-masing tidak sama ya Mas ya, tergantung bagaimana manajemen Deltras juga menilai per personal ya Mas ya. Ya, Baik, kita kan iya. pendekatannya personal karena kan ada yang mau kontrak jangka panjang, ada yang kontrak 1 musim gitu. Yang jelas sekitar 10-an pemain lah yang kita kontrak 2 musim langsung, 2 tahun langsung. Iya. 10 pemain yang langsung dikontrak 2 tahun ya. Ini artinya persiapannya sudah berapa persen Mas? Sudah ini Mei. Sementara untuk Mei, Liga 2 kan? Agustus. Liga 2 masih Agustus, jadi Ya. ini masih tahapan awal lah Mbak. Baik. Karena kan nanti ini persiapan awal, nanti ada uji coba kan, agenda uji coba, mungkin ada pelatih, ada TC training center yang mungkin kita pindah ke latihan di satu tempat untuk meningkatkan performa pemain. Lalu nanti di pramusim kemungkinan di bulan Juli lah kita lakukan pramusim jelang pertandingan pramusim jelang masuk ke kompetisi itu. Baik, artinya adalah masih ada waktu untuk persiapan, iya kan, menuju nanti ke penampilan prima di Liga 2 Indonesia ya Mas ya. Ya, jadi kita persiapan 3 bulan inilah kita siapkan tim ini semaksimal mungkin, jadi pas masuk di kompetisi nanti benar-benar sudah sangat siap, makanya sedini mungkin lah. Dan harapan kita setelah ini ya kita bisa melakukan uji coba kan, jadi tolak ukur buat kemampuan pemain, komposisi tim, chemistry antar pemain itu. Ada beberapa tim Liga 1 yang sudah menawarkan diri untuk ngajak uji coba gitu. Baik ya, nanti kita akan berbincang lebih lanjut mengenai uji coba, kira-kira akan dimulai kapan dan yang sudah masuk klub yang akan tanding di uji coba itu klub mana ya Mas ya? Oke Mbak. Kita break lagi. Baik, kita break dulu. Pemirsa Madu TV Nusantara, yang jelas sudah ada penyintas sepak bola, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjut lagi berbincang dengan beliau, Mas Miftah sebagai asisten manajer Deltra Sidoarjo dalam tema transformasi pemain Deltra Sidoarjo di Liga 2 Indonesia. Tetap di Sapa Pagi dari Madu TV Nusantara. Baik pemirsa Madu TV Nusantara, kita masih lanjut dalam perbincangan untuk kesempatan kali ini. Tentunya masih seputar sepak bola, yaitu bersama beliau asisten manajer Deltra Sidoarjo, Miftahul Fahamsyah atau Miftahul FS begitu ya, dengan tema transformasi pemain Deltra Sidoarjo di Liga 2 Indonesia. Tadi Mas Miftah juga sudah menyampaikan kepada kita bahwa sebetulnya persiapannya sudah boleh dibilang cukup banyak ya, dari mulai latihan, kemudian juga komposisi pemain, adanya rekrutmen pemain. Tadi boleh dibilang banyak loh, hampir separuh dari pemain yang saat ini sudah ada, tetapi memang masih ada ruang, masih ada waktu untuk menuju ke persiapan secara maksimal, karena untuk Liga 2 Indonesia akan berlangsung sekitar nanti bulan Agustus 2022. Dan sebelum saya akan tanya sebetulnya untuk uji coba bagaimana ini rencananya, apakah sudah ada jadwal, kemudian teknisnya bagaimana. Yang jelas kalau uji coba itu kan pasti nantinya akan melibatkan penonton atau supporter dan sebagainya. Tapi kita akan bertanya dulu mengenai Liga 2 ini. Mas Miftah? Ya, Mas, untuk Liga 2 Indonesia sebetulnya nanti ada berapa tim yang berebut? Ada 28 tim. Ya. Dan keputusan resminya masih menunggu Kongres PSSI yang akan digelar minggu depan ya, tanggal 29 Mei di Bandung. Nah itu komposisinya seperti apa, tapi yang jelas timnya kan ada 28 tim. Kalau lihat komposisi timnya dan informasi yang berkembang, informasi awal itu kan Liga 2 nanti, Liga 1 dan Liga 2 nanti pakai sistem kompetisi seperti dulu, bahwa ada home and away, ada tandang kandang. Kalau di Liga 1 kan kompetisi penuh ya,
ada 18 tim itu berkompetisi penuh. Kalau Liga 2 nanti informasi awalnya dari 28 tim itu akan dibagi dalam 2 wilayah barat sama wilayah timur. Kalau kita baca geografisnya, baca komposisi timnya, Deltras kemungkinan besar main di wilayah timur. Wilayah timur nanti gambaran kami di Deltras itu ada 3 tim dari Papua ya. Salah satunya Persipura Jayapura, lalu ada tim dari Sulawesi, ada Sulut United, ada 2 tim dari Kalimantan, Persiba Balikpapan sama Kalteng Putra. Jawa Timur kan ada Deltras, Persela Lamongan, Gresik United. Kemungkinan nanti 2 tim Jawa Tengah, Persijap Jepara sama Persipapati. Lalu 2 tim dari tanah Mataram ya, PSIM Yogyakarta. Satunya Mataram Utama, nggak tahu nih Mataram Utama mau main di mana, belum tahu. Tapi informasinya mereka main di Karsidenan Surakarta. Jadi kalau gambarannya itu nanti. Deltras ada di wilayah timur. Ya. Tapi untuk nanti bagaimana fixnya masih menunggu Kongres tanggal 29 Mei nanti ya Mas ya? Ya, fixnya ada di Kongres PSSI 29 Mei besok. Baik, yang jelas dengan kabar adanya Liga 2 Indonesia, kemudian juga dengan situasi yang memang sudah melandai, ini pastinya saya percaya Mas. Ini yang dari awal juga sudah kita diskusikan adalah ini juga menimbulkan satu kebahagiaan lah untuk para supporter. Betul nggak sih? Iya. Apalagi Delta Mania tuh, wah gembira mereka. Kemungkinan sudah ada penonton nanti kan. Test case-nya kan ada di 2 uji coba di depan ini kan, di tanggal 22 Mei ini kan, ada di Surabaya ada uji coba Persebaya Surabaya lawan Persis Solo. Di Malang di hari yang sama ada uji coba Arema FC sama PSIS Semarang. Kan dua-duanya panpelnya buka tiket kan, penjualan tiket 75% dari kapasitas stadion. Betul. Nah kalau test case di Surabaya sama Malang besok berjalan baik kan, tentunya nanti akan menjadi kabar gembira buat kompetisi Liga 1 dan Liga 2 dan kompetisi nasional yang lainnya, bahwa besok sudah ada nonton gitu. Iya. Karena di uji cobanya Persebaya, Persis Solo sama Arema FC PSIS Semarang ada penonton. Baik. Dan boleh dibilang nanti dalam uji coba nanti juga untuk mengukur bagaimana istilahnya respon penonton ya Mas. Apakah mereka juga bisa untuk mentaati seluruh kebijakan, ya kan, yang diberikan oleh PSSI atau bagaimana? Nah, nanti tolak ukurnya di 2 uji coba itu. Kalau oke kan pasti yang lainnya pasti akan jadi oke. Gitu. Ya, betul. Harapannya sih kami di Deltras juga berdoa semoga uji cobanya Persebaya Persis Solo, Arema PSIS Semarang berjalan lancar, penonton yang hadir ya taat ya, patuh protokol kesehatan. Betul. Nanti imbasnya kan buat kita semua, termasuk hal baiknya juga buat Deltras kan. Iya. Tapi untuk Deltras sendiri, Mas Miftah, harapannya memang benar sih, semoga 2 uji coba yang tanggal 22 Mei nanti akan mulai berlangsung, itu nantinya hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Kalau memang sudah seperti itu, artinya nanti Deltras juga sudah punya jadwal untuk uji coba dong? Kita sudah menyiapkan jadwal uji coba. Kemungkinan di bulan Juni nanti kita uji coba dengan mungkin sesama tim Liga 2 ya, sekaligus. Ya test case buat kita juga. Yang kita rancang sih uji coba di Sidoarjo dengan penonton ya, sekaligus launching tim lah ya, launching tim, kita memperkenalkan pemain dengan penonton, dan itu juga jadi test case kita, bukan hanya kami di manajemen tim kan, juga test case buat teman-teman di panpel kan, karena nanti ketika ada penonton seperti apa nanti kalau kita lakukan uji coba terbuka dengan kehadiran penonton, nanti panpel juga bisa jadi bahan untuk evaluasi sebelum masuk di kompetisi resmi nanti. Tapi sebelum uji coba itu kemungkinan kita juga di bulan Mei ini ada
satu kali uji coba mungkin ya, Iya. tapi bukan uji coba yang terbuka seperti itu, tapi uji coba untuk mengukur kemampuan tim aja. Yang jelas ada 2 tim dari tim Liga 1 yang sudah menawarkan untuk ngajak uji coba. Iya. Ini masih kita timbang mana yang nanti kita fixkan uji cobanya gitu. Baik. Artinya adalah untuk menuju ke Liga 2 juga sudah mempunyai program-program khusus ya untuk semacam uji coba. Benar Mbak, Ya. ada agendanya kita sih yang utama itu sebenarnya kita ingin uji coba di kandang ya, di Ya. home di Gelora Delta, karena uji coba di Gelora Delta kan manfaatnya bukan hanya buat tim Ya. dalam artian pemain yang bermain di lapangan, tapi juga ada manfaatnya buat teman-teman yang akan bekerja di panpel kan, karena mereka kan yang akan ngurus tiketing, ngurus Betul. keamanan, ngurus supporter itu, dan secara tim juga nanti kita juga akan uji coba away. Kita ingin ngerasakan atmosfer bertanding di luar Sidoarjo. Tujuh. Baik. Nah, ini luar Sidoarjo. Kita tahu bahwa bagaimana para supporter sepak bola itu kalau sudah begitu benar-benar cinta, ya kan, dengan salah satu klub kecintaan mereka, itu pasti istilahnya kemana-mana mereka ngikut, Mas. Iya benar Mbak. Betul kan? Istilahnya Nah. kalau bahasa Surabaya nih tretetet ini kan. Apa itu? Tretetet itu kan, Tetetet. iya kalau bahasa Inggrisnya kan apa ya? AWD itu kan. Kalau bahasa Surabaya Sidoarjo-nya kan tretetet itu kan, ngikut tim, dukung tim ke kandang lawan itu kan. Itu. Tetetet. Tretetet. Jadi ini istilah untuk para supporter sepak bola ya, Mas Miftah? Iya, kalau umumnya sekarang sih sok Inggris kan, sok Inggris kabeh. AWD gitu kan semua. Sok Inggris kan. Kalau saya lebih suka bahasa sini aja. Retetet kemana? Retetet ke Jogja kan. Baik. Gitu. Nah, ini. Kalau kita bicara mengenai supporter, Mas Miftah, Mumu Panjenengan juga live di Sapa Pagi untuk kesempatan kali ini. Saya ingin sekali bahwa Delta Mania pagi hari ini banyak yang menyaksikan kita live di Sapa Pagi Meru TV Nusantara, Mas. Ada yang mau disampaikan kepada supporter sepak bola, utamanya adalah Delta Mania, kalaupun toh mereka nanti juga mengikuti jadwal dari teman-teman di Delta Sidoarjo yang keluar kota ataupun ketika bermain di kandang, Mas, dalam uji coba. Silakan. Yang jelas begini, saya punya dari dulu saya mikir rivalitas itu Ya. nggak mungkin kita hapuskan kan. Ya. Rivalitas itu penting juga untuk jaga semangat gairah kita mendukung tim. Tapi rivalitas ini kan nggak harus menjadi rivalitas berdarah. Tidak harus saling tonjok, saling melukai. Ya. Rivalitas kan bisa diartikan bahwa kita bersaing dengan supporter lawan itu dalam hal yang positif, dalam hal mendukung tim yang positif. Kita bernyanyi, memberi dukungan support pada tim 90 menit di lapangan, kita beli tiket, kita beli merchandise yang untuk menghidupi tim. Itu yang mungkin harapan kita di tim kan. Makanya ketika kita support tim, ya fokuslah Delta Mania, ya fokus dukung Deltras, nggak perlu harus mencaci supporter yang lainnya. Iya, betul. Nggak perlu bikin gara-gara dengan supporter yang lainnya. Bikin ulah. Fokus kita ya. Kalau Delta Mania fokusnya ya nyanyi, support Deltras sepenuhnya. Ya. Di sisi yang lainnya kita juga sudah melakukan komunikasi ya dengan teman-teman manajemen dan supporter yang lainnya. Minggu kemarin kami dari manajemen Deltras dan teman-teman Delta Mania kita ngobrol bareng, istilah saya ngeteh bareng lah ya, karena saya nggak suka kopi. Ngeteh bareng dengan manajer Persebaya, dengan teman-teman para pentolan sesepuhnya bonek. Kemarin kita ngobrol sama teman-teman bonek Sidoarjo dengan Cak Tulus, dengan Cak Grandong yang ini kita komunikasikan, karena
mungkin Deltras dan Persebaya beda liga ya. Persebaya ada di Liga 1, Deltras ada di Liga 2, tapi kan ada kemungkinan jadwal pertandingannya sama nanti. Misal Deltras main Sabtu, home di Sidoarjo, ternyata Persebaya juga main Sabtu. Nanti kan kemungkinan ada pertemuan arus supporter lah, kita bicarakan itu. Biar nggak ada gesekan. Terus kemarin saya juga ngobrol sama teman-teman Ultras Gresik ya, karena nanti kita juga ketemu dengan Gresik, mungkin nanti supporter Sidoarjo away ke Gresik, supporter Gresik away ke Sidoarjo, kita sudah komunikasi. Kebetulan sesepuhnya Delta Mania juga sudah ngobrol sama teman-teman di Ultras Gresik gitu kan. Iya, baik. Jadi biar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya Mas Miftah ya, dan indah, rukun tanpa adanya anarkis seperti yang pernah terjadi oleh oknum-oknum tertentu, gitu ya Mas ya? Iya, karena prinsip saya sepak bola itu membahagiakan, Mbak. Gitu ya? Itu. Baik. Di sepak bola ada kalah dan menang, tapi bagi saya sepak bola itu membahagiakan. Baik, ya sepak bola membahagiakan. Oke, Mas Miftah, kita break lagi. Ya, baik. Kita beri lagi yang jelas memang sangat menarik ternyata kalau kita bicara mengenai sepak bola ya. Baik, jangan kemana-mana pemirsa Madu TV Nusantara. Kita nanti masih akan lanjut berbincang dengan beliau, narasumber kita tentunya masih di Sapa Pagi dari Madu TV Nusantara. Ya, baik pemirsa Madu TV Nusantara, kita lanjut lagi berbincang untuk kesempatan pagi ini, tentunya masih di program Sapa Pagi dari Jalan Sukomakmur nomor 73, Campur Darat, Tulungagung, Jawa Timur. Tentunya kali ini masih bersama saya Insi dan saya berbincang dengan beliau, narasumber kita, yaitu Mas Miftah sebagai asisten manajer Deltras Sidoarjo. Kita berbincang dengan tema transformasi pemain Deltras Sidoarjo di Liga 2 Indonesia, di mana memang persiapan dari rekan-rekan Deltras Sidoarjo memang sudah dilakukan jauh-jauh hari. Dari habis Lebaran kemarin sudah langsung persiapan, sehingga kali ini terhitung sudah hampir 2 pekan atau 2 minggu. Baik, saya akan kembali menuju ke beliau, Mas Miftah. Mas Miftah? Oke. Ya, baik, Mas Miftah. Saya penasaran sekali loh. Yang jelas dengan Liga 2 yang boleh dibilang sudah semakin dekat, meskipun Agustus masih berapa ya? 3 bulan lagi Mas? 3 bulan lagi. 2,5 bulan lagi. 2,5 bulan lah, iya. Bagaimana dengan sponsor yang masuk Mas? Sementara kita tahu bahwa wilayah Sidoarjo itu banyak perusahaan besar loh. Sudah banyak yang masuk? Sudah banyak yang menawarkan diri? Atau bagaimana? Ya, yang jelas ya harapannya nantinya ada sponsor yang nempel di dadanya jersinya Deltras ya, kostum pemain juga di e-board yang ada di pinggir lapangan. Jelas sejauh ini kita sudah komunikasi sama beberapa perusahaan yang ada di Sidoarjo. Ya, semoga hasilnya positif lah, arahnya positif. Komunikasinya sudah kita cari. Ya, semoga saja dalam waktu dekat sudah ada kesepakatan mereka mau support Deltras ya dalam bentuk nanti, mungkin nanti ada yang dalam bentuk fresh money ya, ada yang bentuk kerjasama yang lainnya. Yang jelas sama-sama menguntungkan lah ya. Ketika Deltras berlaga di Liga 2 kan nanti ada tayangan TV kan, ada sponsor, itu kan menguntungkan buat pihak sponsor dan kita harapnya juga ya semoga segera lah ada kesepakatan di antara kami dengan pihak perusahaan yang sudah komunikasi dengan kami. Itu. Artinya sudah ada yang mendekati deal ya Mas? Ya semoga begitu. Harapannya begitu. Iya, yang nanti bisa untuk menyupport rekan-rekan yang tergabung dalam Deltras Sidoarjo. Iya. Semoga lah segera mungkin. Semoga sesegera mungkin, betul. Dan yang besar-besar semoga fix. Oke. Amin. Doanya Madu TV biasanya mujarab. Amin, terima kasih banyak.
Baik, Mas Miftah, ada apa namanya treatment khusus untuk para pemain yang latihan untuk kesempatan kali ini, Mas, untuk persiapan ke Liga 2 atau bagaimana nih? Atau masih berjalan seperti biasanya tuh? Ya, normal-normal aja sih. Ya. Kalau soal kondisi di lapangan kan programnya kan sudah tertata rapi sama tim pelatih kan, Ya. karena ada pelatih fisik yang sekolahnya kan bukan sekolah abal-abal gitu Pak ya. Ya. Kebetulan pelatih fisik kita alumnus S2, jadi programnya tentang kondisi fisik teman-teman kan sudah detail lah ya. Iya. Terus kan ada sporting juga, tim medis kan, ada dokter tim, ada fisioterapi, ada masas kan. Baik. Gitu. Jadi semuanya seperti biasa ya, Mas. Yang penting adalah kesehatan dan juga boleh dibilang adalah keselamatan nih si rekan-rekan tergabung dalam Delta Sidoarjo itu dimaksimalkan. Seperti itu Mbak. Baik. Iya. Mas Miftah, target Liga 2 Indonesia untuk Delta Sidoarjo apa? Kita ini ya, di manajemen ini kita bersepakat, kita nggak pernah ngomong target. Nggak pernah ngomong target kita. Yang kita omongkan adalah kerja nyata di lapangan. Baik. Gitu. Karena ketika kita bicara target, kita nggak bekerja ya, omong kosong gitu. Makanya yang kita lakukan adalah bekerja di lapangan semaksimal mungkin. Ketika kita sudah bekerja di lapangan, tentu nanti hasilnya pasti mengikuti. Kalau kerjanya bagus, pasti hasilnya juga bagus. Yang jelas kalau ditanya target, kita ingin membahagiakan supporter Deltras, kita ingin membahagiakan masyarakat Sidoarjo. Kalau bahagia kan bisa diartikan sendiri kan. Oke. Kalau bisa ya memenangkan setiap pertandingan gitu. Memenangkan setiap pertandingan. Baik. Intinya berusaha semaksimal mungkin membahagiakan supporter Deltras Sidoarjo. Dan hasilnya mengikuti. Iya. Tapi tetaplah semoga menang. Amin. Ya, baik. Mas Miftah, menarik sekali untuk perbincangan kita di kesempatan kali ini. Tentunya kita juga semakin lebih tahu bagaimana persiapan rekan-rekan di Delta Sidoarjo, terutama mengenai transformasi pemain yang tadi sudah panjenengan sampaikan dalam perbincangan kesempatan kali ini. Tetapi waktu kita sudah sangat mepet, Mas Miftah. Ya, monggo silakan. Ada yang mau disampaikan kepada seluruh Delta Mania ataupun juga seluruh masyarakat pecinta bola yang ada di Indonesia terkait dengan persiapan menuju ke Liga 2 Indonesia. Monggo. Ya, harapan besar kita sepak bola Indonesia bisa kembali dinikmati supporter, karena kemarin 2 tahun sepak bola serasa jauh ya, karena dimainkan tanpa penonton, tanpa supporter. Musim yang akan datang ini, musim yang ada di depan kita kan sudah dengan penonton. Harapannya ya kita jaga bareng-bareng sepak bola kita. Hal-hal yang buruk kemarin kita tinggalkan, biar sepak bola Indonesia ini kompetisinya sehat dan menghasilkan tim nasional yang mumpuni sehingga berprestasi. Karena sepak bola Indonesia terakhir kali kita merasakan jadi juara tahun 91, terlalu jauh. Ya. Semoga setelah ini ketika kompetisinya sehat, semua bersaing secara sehat, menghasilkan tim nasional yang mumpuni bersaing di Asia Tenggara dan di level Asia. Baik, ya. Terima kasih Mas Miftah untuk kesempatannya kali ini. Semoga persiapan rekan-rekan di Delta Sidoarjo berjalan dengan lancar dan tentunya adalah pulang membawa hasil. Gitu ya Mas ya? Amin. Baik, terima kasih banyak. Salam dari kami, Madu TV Tulungagung. Selamat untuk mempersiapkan diri untuk tim dan sebagainya. Semoga sehat selalu Mas Miftah. Amin. Terima kasih banyak. Baik. Dan terima kasih atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik pemirsa Maro TV Nusantara, demikian tadi kita sudah berbincang dengan beliau, Asisten Manajer Delta Sidoarjo, Miftahul Fahamsyah atau Mas Miftah seperti itu, dengan tema transformasi pemain Delta Sidoarjo di Liga 2 Indonesia. Terima kasih untuk bersama Anda. Saya Insi dan juga seluruh kru undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.